Kenapa Bapak lebih suka Indomaret dibanding Alfamart? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Saya punya rezeki, dia juga punya rezeki. Dia mungkin juga ngelihat, Pak Pipo itu enak ya, nggak kerja tapi dapat duit. Oke teman-teman semua, selamat malam. Senang sekali kita hari ini ketemu ya, Rabu malam, persiapan untuk Kamis, Jumat ya kan, segera weekend. Nah, tapi hari Rabu kita belajar dulu. Hari ini topiknya itu enak mana sih sebenarnya? Jadi karyawan atau jadi pengusaha? Enak mana sebenarnya? Nah, mungkin teman-teman bisa komen dulu. Menurut teman-teman sendiri gimana? Enak jadi karyawan atau jadi pengusaha? Kebetulan saya pernah dua-duanya. Saya pernah jadi karyawan, saya pernah jadi pengusaha. Hari ini nanti kita coba diskusi ya. Menurut teman-teman seperti apa? Menurut saya seperti apa? Oke, silahkan kalau yang mau komen, silahkan tulis di chat. Menurut teman-teman enak mana? Jadi karyawan atau enak jadi pengusaha? Oh ya, yang baru join pertama kali, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pipo Hergianto. Saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Contohnya, kita sewakan. Ketika kita sewakan, kita mendapat passive income. Karena kita nggak kerja, tapi tetap dapat income. Ya kan? Itu disebut passive income. Nah, properti-properti seperti itu yang saya kumpulkan. Kalau teman-teman pengen membangun properti yang ada passive income, itu ada beberapa tipe. Ada yang disewakan. Kita mendapat uang sewa, maka kita mendapat passive income. Karena ini kan pasif. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi dapat income. Tipe kedua, selain disewakan, kalau mau dapat passive income itu adalah dengan cara di atasnya ada bisnis autopilot-nya. Karena kalau nggak autopilot, ya itu namanya orang kerja, orang bisnis, orang buka toko, ya kan. Tapi kalau passive income, di atasnya ada bisnis autopilot, ada beberapa macam. Nah, sehingga kita nggak ngapa-ngapain, tapi properti itu tetap menghasilkan income, sama seperti kalau kita sewakan. Nah, itu namanya passive income property. Saya menyebutnya passive income property. Properti-properti yang menghasilkan passive income. Oke, teman-teman, hari ini topiknya adalah enak mana menjadi karyawan atau jadi pengusaha. Senang sekali saya, hari ini saya lagi senang karena proyek pertama saya untuk tahun ini sudah selesai dan sedang menuju proses finishing aja. Jadi saya senang sekali dan mungkin ada beberapa teman yang sudah paham apa yang saya maksud proyek pertama saya. Ya, saya senang sekali karena ekspektasi saya nggak setinggi itu, ternyata animo dari teman-teman Pipo luar biasa sekali sehingga saya senang. Hari Minggu ini saya semangat sekali. Oke, kita ngomongin enak mana sih karyawan atau pengusaha? Perkenalkan, nama saya Pipo. Oh, ini bukan foto saya ini teman-teman. Ini kebetulan aja tadi itu saya nemu slide tipenya. Saya ngambil dari slide Carnival. Ini teman-teman kalau mau cari slide-slide yang bagus-bagus seperti yang saya pakai, teman-teman bisa masuk ke slide Carnival. Ini saya lupa, ini harusnya di bawah sini ada tulisannya, tapi saya lupa. Jadi saya tulis ini aja ya, www.slide carnival.com. Saya selalu biasanya pakai ini karena di situ setiap minggu ada desain-desain baru. Wah, kurang jelas ya. Oke, saya perjelas. Slide Carnival. Oke, mestinya biasanya saya tulis di pojok sini atau di pojok di atas sini atau di sini. Cuman ini lupa tadi buru-buru jadi lupa nulis. Tapi saya ngambil dari sana dan supaya kita menghormati dia yang sudah bikin, kita tulis ya. Nah, ini bukan foto saya. Sekali lagi ini bukan foto saya. Tadi saya mau saya tempel foto saya tapi aduh ngeditnya kelamaan dah. Langsung aja yang penting kan materinya. Oke?
Quote kita hari ini kita quote-nya adalah hidup penuh pilihan. Hidup penuh pilihan. Ya, bukan hidup itu pilihan. Ya, kalau menurut saya sih hidup itu kewajiban, kalau milih itu banyak pilihannya ya. Hidup penuh pilihan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita mau jadi karyawan seperti ini, kita mau jadi pengusaha seperti ini, bebas milih ya kan. Tidak ada orang yang kamu selamanya harus jadi pengusaha, kamu selamanya harus jadi karyawan. Enggak. Saya ngalamin 97 sampai tahun 2002 saya jadi karyawan, saya lulus kuliah tahun 97. Kemudian 2002 97 sampai 2001 sampai Februari. Maret itu saya pindah ke perusahaan. Benar, sorry. Berantakan yang ngomongnya ya. Saya jadi karyawan 97 sampai 2001 di Astra, 2001 2002 di Compaq Computer, 2002 31 Desember resign jadi pengusaha. Sampai hari ini. Oke. Hidup penuh pilihan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, teman-teman, secara umum akan banyak orang yang mengatakan bahwa menjadi karyawan, menjadi pengusaha itu lebih enak. Banyak orang yang ngomong gitu katanya. Nah, ini adalah anggapan-anggapan masyarakat tentang enaknya jadi pengusaha. Ya kan? Kalau ditanya misalnya teman-teman jalan-jalan gitu, tanya enak karyawan atau pengusaha? Pasti banyak yang ngomong enak pengusaha. Kenapa? Nanti saya sebutin. Atau teman-teman kalau yang mau ketemu mertua, calon mertua gitu, tanyain. Pasti kalau jadi pengusaha kayaknya mertuanya lebih senang ya daripada jadi karyawan. Padahal nanti kita lihat, benar nggak anggapan-anggapan itu benar nggak? Oke, kita lihat. Katanya masyarakat, anggapan masyarakat, pengusaha itu enak. Banyak duit. Wah, banyak duit kan enak ya. Semua orang juga senang kalau banyak duit. Kalau bisa nggak kerja, duitnya banyak. Itu impian semua orang. Anggapan masyarakat tentang pengusaha katanya enak, banyak duit. Kemudian apalagi sih enaknya menurut masyarakat menjadi pengusaha itu? Enak, bisa perintah-perintah karyawannya nggak perlu kerja. Wow, ini anggapan masyarakat ya. Enak, bisa perintah-perintah ke karyawan nggak perlu kerja. Karyawannya yang kerja, bosnya tinggal ongkang-ongkang kaki dapat duit. Apa iya? Kita lihat. Ya, biasa yang ongkang-ongkang kaki dapat duit itu namanya bukan pengusaha. Namanya apa teman-teman? Iya, penjahit itu namanya. Penjahit itu ongkang-ongkang kaki, jahitannya jadi dapat duit. Nah, itu namanya ongkang-ongkang kaki dapat duit. Oke, nomor 3. Pengusaha itu katanya orang-orang enak, Pak. Kenapa? Bisa libur seenaknya, nggak sibuk, santai, jalan-jalan bebas. Terserah-terserah, mau bolos terserah, mau nggak kerja terserah. Wah, jadi pengusaha katanya enak ya. Oke, kita coba lihat, benar nggak jadi pengusaha enak? Mana yang lebih enak, jadi pengusaha atau jadi karyawan? Saya mulai dulu dari karyawan. Saya tahun 97 sampai tahun 2002 menjadi karyawan. Ini CV saya. Oke ya, kriteria karyawan. Karyawan yang disebut karyawan adalah bekerja untuk perusahaan. Jadi dia bekerja untuk perusahaan ya, bukan bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri itu namanya profesional atau pengusaha, bisa juga. Nah, dan kedua dia mendapatkan gaji secara rutin. Itu namanya pengusaha. Kalau nggak rutin, ini karyawan, sorry. Ini karyawan. Sorry. Kalau nggak rutin, namanya bukan karyawan. Karyawan tanggal 25, tanggal 1, gajian, tanggal 5, gajian, terima uang, terima gaji, nah itu disebut karyawan. Kalau teman-teman lihat sebenarnya yang saya maksud karyawan, teman-teman juga boleh baca buku Rich Dad Poor Dad. Di Rich Dad Poor Dad itu atau di cash flow quadrant ya. Cash flow quadrant, teman-teman bisa lihat yang di kuadran pertama. Kan modelnya gini kuadrannya ESBI. Nah, employee ini yang kita sebut sebagai karyawan.
Oke, lanjut ya. Kemudian dia karyawan ini punya jadwal dan jam kerja yang tetap. Mereka punya jadwal dan jam kerja yang tetap. Nah, ini namanya karyawan. Pengalaman saya sebagai karyawan, 90 tahun 97 September saya lulus kuliah. Kemudian pertama saya masuk ke Astra Credit Company ACC. Saya menjadi collection support. Tugasnya apa? Karena ACC ini perusahaan kredit, saya tugasnya adalah membantu proses penagihan angsuran ke customer. Jadi saya mastiin mana-mana aja yang sudah terbayar, mana yang belum diinformasikan ke bagian collection, kalau yang sudah ya disimpan untuk bulan depan penagihan lagi. Nah, ini saya pertama kali bekerja sebagai karyawan di sini. Kemudian saya pernah bekerja juga di ACC, waktu di ACC jadi PDCA officer. PDCA itu plan, do, check, action. Intinya perencanaan lah, ya, improvisasi, perbaikan. Ya, tugas saya dulu seperti itu. Kemudian saya juga pernah jadi kredit analis. Waktu di situ saya menganalisa aplikasi-aplikasi kredit yang masuk, dilihat ini bagus enggak, ini boleh dibiayai atau enggak. Oh, ini jelek, ini telat-telat terus nih, customer-nya telat-telat terus, jangan dikasih kredit lagi. Oh, ini bagus nih, bisnis usahanya bagus, rapi, pembukuannya jelas, keuangannya jelas, uang masuknya, customer-nya, asal uangnya jelas, oh ini dibiayai. Jadi tugas analis kredit seperti itu. Menganalisa aplikasi-aplikasi kredit yang masuk. Ini dari tahun 97 sampai tahun 2001 Februari. Nah, terus pernah juga saya sebagai marketing. Marketing tugasnya membantu customer yang sedang mengajukan kredit. Jadi customer-customer yang mengajukan kredit kita bantuin, maksudnya apa nih yang kita kasih tahu, yang ini datanya kurang, terus kita bantuin untuk merapikan, atau kita juga terima sebagai konsultan mereka pengen tanya apa, prosedurnya seperti apa. Nah, itu tugas kita untuk yang membantu customer. Mbak Indah, tolong saya dibantuin untuk approve-in mana yang perlu dimasukin, mana yang enggak. Mbak Indah, halo? Oke. Nah, kemudian jadi ini pengalaman saya di ACC. Kemudian ini sampai tahun Februari 2001. Nah, kemudian sebagai karyawan akhirnya saya pindah ke perusahaan namanya Compact Computer. Kalau teman-teman masih lihat notebook atau PC sekarang udah jarang ya. Sekarang notebook. Dulu mereknya Compact. Saya kerja di situ. Pertama masuk saya sebagai sales ya, sebagai business manager tapi di grupnya sales. Awalnya sih nggak sengaja masuk ke situ. Awalnya saya itu nawarin, karena saya marketing di Astra ACC, saya itu nawarin produk ACC ke sini, ke Compact. Terus setelah proyeknya jalan, terus dipanggil sama HRD-nya, kamu pindah ke sini sekalian, Pipo. Di sini kita lagi butuh marketing. Oke, kita psikotes, interview, ngobrol-ngobrol, ternyata diterima. Lumayan sih, di sini nih gaji saya ini sudah lumayan. Di sini nih gaji saya, gajinya 7 juta, insentifnya mungkin sekitar 4 juta sebulan lah kira-kira terimanya. Jadi total 11 juta sebulan. Enak loh. Waktu di sini saya 3 bulan sekali kan ada penghargaan sales ASEAN, Asia Tenggara terbaik. Saya dari kerja di situ 5 quarter, kan 3 bulan itu 1 quarter. Dari 5 quarter saya menang 3 kali. Mestinya 4, tapi yang 1 sama atasan saya dibilang, udahlah, yang menang jangan kamu terus lah, nggak seru nih. Kasih ke teman-teman yang lain, bagi. Ya udah, nggak apa-apa juga ya kan. Yang penting insentifnya tetap cair. Iya, ya sudahlah. 3 kali itu ya. Di sana itu ada sales quarter
Quarterly Sales Recognition, QSR. Jadi sales ASEAN terbaik itu 3 bulan sekali dikumpulin, ketemu dengan direktur dari Asia Pasifik, makan bareng sambil jalan-jalan. Nah, yang pertama waktu saya menang itu dapat hadiah nonton drama, bukan drama Korea, nonton drama dari Broadway itu loh, yang kayak nyanyi sambil nyanyi-nyanyi gitu, tapi drama sambil nyanyi-nyanyi gitu, live gitu di Singapura. Judulnya Phantom of the Opera. Seneng sih, ya kan? Dari Indonesia belum pernah nonton kayak gitu. Wah, ternyata senang sekali saya waktu itu diajak ke Singapura, kemudian nonton opera. Saya bilangnya opera, tapi mereka bilang enggak, bukan, itu bukan opera, itu drama. Mereka bilangnya drama. Ya sudah lah, yang mereka bilang drama ya drama. Udah, pokoknya dikasih tiket boleh nonton, ya kan. Seru, senang sekali. Itu yang QSR pertama. QSR kedua itu saya dapat hadiah ke Great Barrier Reef di Australia, ke kota Cairns. Jadi saya dapat hadiah ke situ, jalan-jalan, senang sekali. Ya baru pertama kali ke Australia waktu itu kan, senang. Transit di Sydney, ternyata Australia itu gede banget ya. Jadi Australia itu modelnya kan gini nih. Australia itu negaranya kayak gini lah, kayak keyboard untuk main game ya kan. Nah, naik ini Indonesia di sini. Indonesia di sini kan. Ini Bali di sinilah. Nah, waktu itu pesawatnya dari sini sudah sampai kota di sini nih Perth. Ini Sydney. Saya sampai sini sudah merasa, sudah mau sampai Australia nih, sudah senang nih. Tapi saya lihat pesawat, masih 3 jam loh. Ternyata dari sini ke sini ini 3 jam. Jadi negaranya gede juga ya, besar sekali. Padahal penduduknya jarang ya. Penduduknya dia itu kalau nggak salah cuma 24 juta penduduknya Australia. Jumlah 24 juta ini equal dengan penambahan jumlah penduduk di Tiongkok setiap tahun. Jadi setiap tahun Tiongkok itu nambah penduduk 24 juta. Jadi bisa jadi satu negara Australia setiap tahun. Itu untuk memperlihatkan betapa sedikitnya orangnya. Padahal negaranya luas sekali, satu benua dia sendiri ya kan. Ya udah, nggak usah ngomongin ini, ntar malah melebar kemana-mana. Yang ketiga waktu itu dapat hadiah ke Phuket. Jalan-jalan ke Phuket, hotelnya dapat resort. Saya seumur-umur baru sekali tuh nginep di resort. Makanya saya senang sekali waktu di situ. Waduh, hotelnya bagus, banyak taman-tamannya, tengahnya ada danau. Hotelnya namanya apa? Saya lupa, udah lupa. Itu tahun 2002. Ya. Terus dapat penghargaan se-Asia Pasifik juga. Cuman saya parsial tuh. Asia Pasifik itu biasa jalan-jalan kalau 2 tahun sebelumnya itu ngumpulnya di Hawaii. Wah, seneng kan? Tapi saya nggak, kan belum jadi karyawan waktu itu. Tahun sebelumnya lagi, sesudahnya itu, atau setahun sebelum saya menang, itu hadiahnya jalan-jalan ke Hong Kong. Wah, se-Asia Pasifik ngumpul di Hong Kong. Waktu saya yang menang, ngumpulnya di mana? Di Bali, teman-teman. Ya, jadi yang Indonesia pada ngomel-ngomel, ya cuman ke Bali. Orang luar negeri seneng. Wah, yang dari Korea, dari Australia, dari New Zealand seneng mereka ke Bali. Kita yang dari Indonesia, kalau Bali mah kita juga naik pesawat sendiri beres. Apalagi di sana ditawarin, siapa yang mau ikut sepedaan? Wah, ada sebagian. Siapa yang mau ikut jalan-jalan di tengah sawah? Ya elah, saya di rumah saya di Jogja aja, di belakangnya juga sawah, nggak perlu ke Bali dibayarin kantor seperti itu. Tapi orang luar negeri senang banget jalan-jalan di sawah. Wah, mereka senang banget. Kita yang Indonesia itu mah di belakang rumah kita juga ada lagi. Ya, tapi itu pengalaman yang seru. Itu tahun 2002. Saya sebagai business manager waktu itu saya menangani penjualan melalui web store. Dulu namanya web store, kalau sekarang kan kayak Tokopedia Marketplace kan. Kalau dulu kita menyebutnya web store. Kemudian setelah itu kan Compaq diakuisisi oleh HP, Hewlett Packard. Nah, saya pindah ke Hewlett Packard, saya sebagai sales manager. Saya mengelola toko-toko di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Jadi partner-partnernya HP, saya keliling ke Bandung,
ke Jawa Barat gitu kan, ke Jawa Tengah, Semarang, Jogja. Saya datengin toko yang menjadi partner-partnernya HP, yang menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Enak lah pokoknya waktu di sini udah enak. Ini pengalaman saya sebagai karyawan, teman-teman. Enak nggak? Kalau menurut saya pribadi, jadi karyawan itu enaknya satu, tanggal 25 gaji cair. Terserah, pokoknya apapun yang terjadi tanggal 25 gaji cair. Udah, perusahaan mau untung mau rugi pokoknya tanggal 25 gaji cair. Enak. Dibandingkan nanti kalau jadi pengusaha ya kan, pengusaha tanggal 25 belum tentu gajian. Kalau perusahaannya lagi rugi, ya dia fokusin ke karyawan dulu kan. Yang ke dia sendiri ya terakhir ya kan. Uangnya kalau cukup baru gajian. Kalau nggak cukup ya karyawan diduluin. Oke, jadi kalau jadi karyawan enak, tanggal 25 langsung gajian, beres. Kedua, karyawan itu enaknya apa? Karyawan itu kalau resign dari perusahaan itu gratis. Maksudnya, dia mutus hubungan kerja dengan perusahaan seenaknya kapan aja gratis. Sementara, kalau perusahaan mau PHK karyawan atau mutus hubungan dengan karyawan, bayar pesangon tuh, jangan salah. Jadi posisinya lebih enak jadi karyawan. Kalau mau keluar, keluar aja. Kalau perusahaan, nggak bisa. Kamu mau ngeluarin karyawan, harus bayar pesangon. Jadi lebih enak kan jadi karyawan daripada jadi pengusaha. Oke. Kemudian jadi karyawan tuh enaknya pulang rumah tidur nyenyak. Udah nggak usah pusing. Besok tinggal ke kantor lagi ya kan. Kalau bosnya masih pusing mikirin, duh gajian uangnya dari mana lagi ya? Duh itu ordernya masuk nggak ya? Duh itu pembayarannya cair nggak ya? Aduh gimana caranya biar profit perusahaan naik? Pulang rumah masih kepikiran. Sabtu Minggu masih kepikiran. Oh kalau karyawan nggak usah pusing lah. Itu urusannya bos. Yang penting saya kerja on time, kerjaan beres, udah selesai. Jadi pulang rumah sudah tidak memikirkan pekerjaan kantor. Tapi ketika saya ngomong seperti ini ya, karena saya kan pernah merasakannya sebagai staff dan sebagai manajer. Saya belum pernah merasakan sebagai direktur. Tapi teman saya yang pernah jadi direktur, dia ngomong, oh itu di level staff dan di level manajer bisa seperti itu. Kalau di level direktur, nggak bisa. Direktur itu biasa Sabtu Minggu juga mikir, sama seperti owner. Karena dia udah ditugasin seperti owner. Jadi direktur, dia ngomong, aku ya Pipo ya, jam 12 itu masih ngobrol sama owner. Dia direktur, kebetulan direktur di salah satu perusahaan konglomerat lah ya. Dia ngomong jam 12 malam itu saya masih meeting sama bos, sama owner. Nanti jam 4:30 pagi waktu saya mau olahraga, itu udah ada SMS masuk dari owner. Jadi 24 jam siap tempur terus. Wah itu ternyata jadi direktur seperti itu. Jadi semakin besar gajinya, tanggung jawabnya juga semakin besar. Ya pastilah ya. Jadi benar nggak? Nggak tahu. Teman-teman yang pernah jadi direktur mungkin bisa sharing juga. Benar nggak kalau jadi direktur itu beda Pak sama staff dan manajer. Kalau staff dan manajer ya pulang rumah tidur nyenyak. Tapi kalau direktur 24 jam standby. Ada apa-apa dia siap ditugaskan. Ya, itu enaknya karyawan. Ada lagi nggak enaknya karyawan? Oh, ada dong, banyak. Apa? Ada yang ngingetin. Target awal tahun ini ya. Target bulan berikutnya ini ya. Sudah nyampe belum? Oh, kalau belum kenapa? Jadi ada yang ngingetin. Pengusaha, oh nggak ada loh, pengusaha itu nggak ada yang ngingetin target loh. Kalau santai, ya bablas, masuk jurang, itu pengusaha. Kalau karyawan ada yang ngingetin kan, manajernya, direkturnya, ownernya. Kalau pengusaha nggak ada yang ngingetin. Kalau nggak beresin kerjaan ya nggak apa-apa juga, tahu-tahu ordernya hilang gitu kan, tahu-tahu omsetnya turun, PR-nya nggak dikerjain ya hasilnya seperti itu. Makanya untuk jadi pengusaha, kalau saran saya itu disiplinnya harus kuat. Kalau disiplinnya nggak kuat, jangan jadi pengusaha. Bablas itu percaya saya. Karena nggak ada yang ngingetin. Kalau jadi karyawan kan ada yang ngingetin. Kalau jadi pengusaha kan nggak ada yang ngingetin. Kita sendiri yang mengingatkan diri kita sendiri. PR mau dibikin atau enggak. PR itu maksudnya tugas-tugas atau hal-hal yang pending yang belum selesai mau dikerjakan atau enggak. Sekarang misalnya target
2021 sudah selesai atau belum. Kalau karyawan belum selesai, owner ngomel-ngomel masih bisa, atau direkturnya, atasannya ngomel-ngomel. Tapi kalau pengusaha belum bikin target 2021 sampai hari ini, oh nggak ada yang ngomelin dong. Santai-santai aja. Mempunyai perusahaan sendiri. Tapi akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya tahun 2021 kalau nggak punya target, bingung mau ngapain, bingung apa yang harus dicapai. Jadi cuman mengikuti arus, Pak. Saya itu ngikutin arus. Bisnis cuman ngikutin arus. Yang penting jam 8 buka, jam 5 tutup, selesai. Waduh. Ingat, teman-teman. Hanya ikan mati yang mengikuti arus. Kalau ikan masih hidup, tidak mengikuti arus. Dia akan melawan arus. Nah, sekarang tergantung. Bisnisnya mau mati atau mau terus berkembang. Ada di tangan kita. Itu ngomongin tentang pengusaha ya. Jadi kalau karyawan, sudah ada yang ngingetin, enak. Apalagi sih enaknya jadi karyawan? Spesialis. Mereka tuh spesialis. Bidangnya ini ya ini, marketing ya marketing, ngurusin marketing. Bidang analis, ya analis kredit, ya analis kredit. Bidang penagihan, ya penagihan. Bidang accounting, ya accounting. Oh, dia kan direktur, Pak. Direktur nanganin semua, direktur umum, direktur utama. Betul. Kalau direktur utama ada, biasanya ownernya kan lebih besar lagi. Dalam arti tidak spesialis. Dia mikirnya lebih, nyabangnya lebih banyak lagi. Direkturnya mungkin hanya mikir satu perusahaan, ownernya lebih luas lagi. Kalau staffnya hanya khusus satu, misalnya staff staff bagian pembuatan perangkaian ini, misalnya speaker, ya dia kan fokus cuman ngurusin ini doang. Atau yang bagian desain, cuman khusus bikin desain, cuman fokus di situ, nggak perlu nyabang-nyabang kemana-mana. Kalau saya jadi pengusaha, awal-awal dulu saya ngerangkep jadi direktur iya, jadi marketing iya, jadi collection iya, jadi sopir juga, jadi office boy juga. Itu jadi pengusaha seperti itu. Kalau jadi karyawan spesialis. Tugas saya ini selesai. Oke. Nah, kemudian yang paling penting biasa saya taruh yang paling akhir ya kan. Jadi karyawan itu enaknya apa? Jadi karyawan itu bisa belajar. Jadi coba-coba, eksperimen, dan dibiayai kantor terima gaji. Saya sendiri ngerasa loh teman-teman. Dulu tuh waktu saya lulus kuliah, saya dari Jogja, saya kuliah di Jogja. Waktu ke Jakarta diterima di Astra itu saya cuma ngerti Word, MS Word. Taunya cuma itu doang. Excel saya nggak pernah pakai, PowerPoint juga nggak pernah pakai. Apalagi Access, Microsoft Access waktu itu nggak pernah pakai. Justru di Astra itu saya jadi bisa belajar. Oh, belajar Excel itu caranya gini. Oh, pakai formula gini, pivot table seperti ini, sort seperti ini. Semuanya lookup, VLOOKUP, formula, dari situ semua saya belajar. Saya merasa bersyukur sekali dulu saya diterima di Astra, dan waktu kerja mendapat banyak pengalaman dari situ, banyak ilmu, ngitung bunga, ngitung pokok hutang, ngitung provisi, ngitung resiko, baca laporan keuangan, melihat rekening perusahaan, melihat sehat atau tidak, menilai sehat atau tidak perusahaan. Saya belajar banyak di Astra. Kalau saya ngakuin, makanya ya ke teman-teman kan kita ngomongnya ACC gitu kan, perusahaannya namanya ACC, singkatannya kan Astra Credit Company dulunya. Tapi kalau saya selalu nganggapnya itu bukan ACC, Astra Credit Company. Apa itu? Akademi Credit Company. Jadi karena saya banyak belajar tentang kredit dan perusahaan di situ. Ya, saya bersyukur sekali belajar di situ. Kemudian ya, jadi coba-coba hal baru. Kalau rugi perusahaan yang tanggung jawab. Kalau untung ya untuk perusahaan juga sih. Ya. Tapi saya kan dapat ilmunya. Oh ini ternyata jalan. Ini nggak jalan. Jadi saya belajar kredit itu di Astra. Sehingga waktu di Compact, saya cerita sedikit ya. Saya sebagai sales manager tahun 2001 itu belum ada kredit komputer, itu belum ngetren kayak sekarang. Orang rata-rata masih beli cash, dan waktu itu
notebook itu harganya 10 juta, yang paling murah 10 juta, $1.000. Dolar 10.000 waktu itu. Itu beli cash zaman itu. Makanya orang sulit beli notebook, orang beli PC, komputer, desktop. Nah, karena saya belajar kredit di Astra, makanya waktu saya di Compact, saya termasuk yang lebih ngerti masalah kredit dibanding teman-teman yang lain, ya kan? Saya bisa bikin program-program yang kredit. Waktu itu yang dibiayai, waktu itu kan yang biayain ada perusahaan kredit, Sumber Kredit, waktu itu namanya Sumber Kredit. Sekarang kayaknya saya nggak pernah dengar ya. Nah, itu dia kita kerjasama, saya bikin program, programnya seperti ini, DP-nya disubsidi, bunganya disubsidi, supaya bisa penjualannya bagus. Nah, itu tugas saya waktu itu. Karena saya nguasain masalah kredit. Dan waktu lulus kuliah, saya kuliah itu jurusan teknik sipil sebenarnya. Jadi waktu lulus kuliah, saya tuh nggak ngerti tentang kredit. Tapi di situ saya belajar tentang kredit banyak. Makanya saya selalu pesan ke teman-teman, kalau yang baru lulus kuliah, jadi masuk ke karyawan, saya selalu ngomong, karyawan itu enaknya belajar. Karena di kuliah kadang banyak hal yang kita nggak diajarin, itu baru ada di dunia kerja. Ya, enaknya karyawan itu bisa belajar, coba-coba, dibiayai kantor lagi, ya kan, dapat terima gaji, kantor yang bayar uji cobanya. Oke, ini enaknya jadi karyawan. Wah, sampai di sini tepuk tangan dulu dong buat karyawan. Wah, karyawan gitu kan. Oke, sekarang saya pengalaman jadi pengusaha. Pengusaha itu saya jadi dari tahun 2003 sampai hari ini. Hari ini saya secara resmi masih sebagai pengusaha, secara resmi. Walaupun kalau dilihat struktur income saya itu bukan pengusaha. Kenapa? Karena 90% income saya itu datang dari investasi saya. Bisnis saya itu mungkin hanya menyumbang mungkin 3%, paling banter 5% dari income saya. Udah tidak signifikan. Ya. Sisanya 5% income dari training. Waktu saya ngajar, saya dapat fee, nah itu sekitar kira-kira 5% dari total income saya. Tapi 90% itu dari investasi saya. Oke, enak nggak jadi pengusaha? Saya ceritain pengalaman saya. Pengusaha itu kriterianya memiliki toko, kantor, bisnis, baik ada karyawannya atau buka toko sendiri juga nggak apa-apa, itu tetap namanya pengusaha. Pokoknya punya toko, kantor, bisnis, itu namanya pengusaha. Kalau di ESBI, ini sebenarnya di buku Cash Flow Quadrant atau Rich Dad Poor Dad, itu kategorinya S, self-employed. Ciri-cirinya adalah tidak bisa ditinggal lebih dari 1 bulan. Kalau ditinggal lebih dari 1 bulan, apa yang terjadi? Usahanya turun, profitnya turun, omsetnya turun, hasilnya performance ininya juga turun. Contoh teman-teman, misal ada orang punya toko di Glodok, dia pengusaha. Oh, pengusaha. Tapi kalau dia libur 1 bulan, oh ya, yang nungguin karyawannya Pak, mungkin tutup, mungkin yang nungguin karyawannya. Kalau yang nungguin karyawannya mikir bosnya lagi nggak ada nih. Ah santai-santai jam 8, jam 5 tutup. Oh, enggak. Kalau Glodok mungkin buka jam 10 ya. Jam 10 buka, jam 5 sore tutup. Udah. Ada orang datang jam 5 kurang 5 menit ditolak. Minggir, nggak bisa. Karena bos lagi nggak ada. Kalau ada bosnya kan jam 5 kurang 5 menit, sama bosnya dipanggil, oh masuk. Butuh apa? Oh, butuh TV, butuh ini, dilayanin sama mereka. Tapi kalau ketika bosnya lagi jalan-jalan 1 bulan di luar negeri, nah, apa yang terjadi? Wah, bos pergi nih. Jam 4:30 ditutup aja pintunya, ditutup separuh. 5 kurang 1/4 sudah tutup semua, jam 5 bubar semuanya. Bosnya nggak ada, ownernya nggak ada. Ya, jadi ini adalah pengusaha adalah yang memiliki toko, kantor, bisnis, tapi kalau ditinggal 1 bulan, bisnisnya turun, income-nya turun. Sebenarnya termasuk di sini adalah profesional. Contoh dokter.
Dokter itu namanya juga pengusaha profesional. Dia masuknya di sini. Kenapa? Karena kalau dia libur 1 bulan, income-nya turun. Dokter, artis itu juga. Profesi-profesi yang lain, accountant, misalnya accounting publik, notaris, itu juga masih masuk ke wilayah pengusaha kalau menurut saya. Self-employed. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Beda sama employee, bekerja untuk perusahaan. Kalau ini self-employed, bekerja untuk dirinya sendiri. Nah ini kalau ditinggal lebih dari 1 bulan, income-nya turun. Oke, pasin dulu. Oh, udah pas. Enak nggak? Nanti dulu. Saya jelasin dulu pengalaman saya sebagai, salah ini, sebagai pengusaha. Ini namanya Kopas, ya kan? Gara-gara Kopas jadi belum diperbaiki. Jadi pengusaha enak nggak? Pengalaman saya apa? Pengalaman saya pernah jual peralatan pertanian. Pernah. Apa aja? Jual pengering padi, saya pernah. Jual servis memperbaiki tangki untuk menyimpan nitrogen cair. Itu alat pertanian. Kalau bingung, tanya aja ke peternak sapi perah. Gunanya tangki nitrogen cair itu apa di pertanian? Saya pernah jalanin. Kemudian saya juga pernah sebagai pengusaha jual pengering baju. Pengering baju, pengering popok bayi saya pernah bikin. Aneh-aneh ya. Oh, baru 2 bisnisnya. Pernah juga peralatan bayi, jual peralatan bayi, jual baju bayi, popok bayi, tas bayi, kasur bayi itu kasur kapal gitu loh, kayak kasur gini. Pinggirnya ada kayak penahannya kayak tembok kecil gitu. Jadi anak bayi tidur di situ nggak bisa jatuh ke lantai. Itu namanya kasur bayi. Manajer IT resign, jualan popok bayi, masuk ke toko-toko peralatan bayi. Oh ya, jual diapers juga. Maksudnya disposable diapers, popok. Kalau kita ngomong apa namanya? Pampers. Kalau kita ngomong sekarang Pampers. Ya, padahal Pampers itu merek, ya kan? Tapi orang ngomong Pampers. Jual diapers pernah juga. Pokoknya palu gada. Apa lu mau, gua ada. Menjual segala macam. Ya, sampai teman-teman saya waktu itu ngomong jangan dekat-dekat Pipo. Kalau dekat-dekat Pipo nanti kamu ikut dijual juga. Dia itu menjual segalanya. Semuanya dijual. Kemudian jual barang-barang promosi. Wah, jam tangan, dilogoin perusahaannya. Waktu itu ya salah satu grup yang consumer goods yang terkenal lah di Indonesia. Jam dinding, pernah juga bikin, dalamnya diganti, dalamnya jam dinding, kalau misalnya ini jam dinding, ya kan, kemudian di dalamnya itu nanti diganti, kertasnya dicopot, diganti, terus dikasih merek. Pernah juga. Terus jual pendingin mobil, minuman di mobil, Mobikul mereknya dulu ada, saya impor dulu. Terus jual ballpoint, beli di Mangga 2, ballpoint, di Sablon. Sablonnya bisa di Mangga 2, titip, tapi sebenarnya mereka akan subkan ke di daerah Senen sana itu untuk di Sablon. Dulu beli ballpointnya 1.000, 1.100 gitu ya. Kemudian nyablon sekitar Rp100. Ya, sekitar Rp100. Nah, nyablon, kita titip orang untuk nyablonin, bikin sablon seperti itu. Itu pernah saya jalanin. Atau bikin paper bag, ini saya juga pernah. Menjual segalanya, saya pernah itu. Kemudian yang lain-lain, nggak cuma ini loh, saya masih ada bisnis, maksudnya bisnis jualan-jualan yang lain. Jualan kipas angin pernah, jualan baterai juga pernah, sikat gigi elektrik pernah, malah sampai sekarang masih ada stok, ya kan? Sikat gigi elektrik. Kemudian piring melamin juga pernah. Piring melamin dulu beli di ASMK sana, kemudian dijual ke teman-teman atau dijual di Cempaka Mas, sewa tempat pameran gitu. Bukan pameran, apa ya? Kayak kios-kios gitu, bukan kios. Kayak lapak. Nah, lapak, lebih tepatnya lapak. Di tengah gitu sewa, nah kita jualan di situ. Itu mengingat zaman-zaman dulu itu parah menurut saya. Saya menjual segalanya ya. Ada juga saya punya bisnis outsource juga, mulai dari kurir,
telemarketing, direct sales, telesales, terus call center, admin staff. Jadi saya sering buka lowongan, itu tugasnya untuk teman-teman bantuin bisnis saya yang rekrut karyawan untuk outsource. Ini saya juga lakuin. Ini tahun 2003 sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini sudah off, 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 kecuali sikat gigi elektrik karena ngabisin stok. Ini yang masih jalan sampai hari ini. Pengalaman ya, saya share, teman-teman. Saya dulu mikir, namanya pengusaha itu bisnisnya harus banyak. Kan teman-teman sering dengar, wah itu pengusaha sukses loh, bisnisnya banyak. Saya dulu juga mikirnya gitu, yang penting bisnisnya banyak, apa aja asal ada opportunity, ambil. Ada barang, jual. Ada yang butuh barang, cariin. Terus semuanya ngacak seperti itu. Tapi saya ngelihat, akhirnya sebaiknya diputusin cuma satu. Kenapa? Nyoba-nyoba boleh, tapi nggak bisa sukses. Nggak bisa gede, teman-teman. Kalau teman-teman mau gede, bisnisnya satu, fokus jadi yang terbaik. All out di situ. Baru bisnisnya bisa bagus. Kalau bisnisnya melantur kemana-mana, nggak jalan. Pengalaman saya dulu seperti itu loh ya. Bisnis dulu saya macam-macam ini saya tutup. Akhirnya cuma satu, fokus, omsetnya langsung tak naik cepat sekali. Karena fokus. Jadi untuk teman-teman yang bisnis, fokus ya, jangan belok-belok. Itu pengalaman saya. Ya sekarang saya masih jalan, walaupun bisnis ini omsetnya gede, tapi income-nya hanya 5% dari total income saya. Mungkin malah kurang kali 3-5%, malah 2020 sebenarnya minus. Karena omset kita turun 50%, sementara kan biaya operasional nggak bisa langsung turun. Ya, jadinya minus. Ya, itu pengalaman saya 2003 sampai hari ini. Enak nggak jadi pengusaha? Yuk kita lihat yuk. Enak nggak jadi pengusaha? Jadi pengusaha itu enaknya apa? Satu, income-nya tak terbatas. Kalau karyawan ada batasnya, gaji, insentif. Insentif juga nggak full kan? Biasa bagi-bagi sama kantor. Nggak mungkin seluruh profit diambil dia, nggak mungkin. Pasti bagi-bagi dengan kantor. Kalau pengusaha, tinggal kita set, bisa income-nya tak terbatas. Kalau mau ngotot, berusaha yang terbaik, sebesar-besarnya tidak ada pembatas. Batasnya ya langit itu sampai unlimited. Enaknya pengusaha itu. Berapapun bisa. Kedua, enak banget pengusaha apa? Oh bangga loh, wow dia itu pengusaha loh, keren, punya toko, punya kantor, punya bisnis, punya pabrik. Bangga ya kan? Kalau jalan beda jalannya, kepalanya gini-gini. Ya kan? Kalau pengusaha gitu. Status di mata masyarakat lebih membanggakan. Walaupun aslinya kadang enggak loh. Ya toh, mereka ngelihatnya, wah pengusaha tuh banyak duit, wah sukses. Kadang sebagai pengusaha ya, kadang saya mikir, aduh, kadang duit itu habis cash flow. Terutama kalau bisnisnya tipikal yang nalangin dulu, baru uang masuk. Contoh, distributor, bayar cash ke pabrik, beli barang, kemudian barangnya diecer-ecer ke toko-toko, bayarnya mundur sebulan. Jadi dia bayarnya ke cash ke pabrik cash, tapi ke toko-toko bayar. Jadi toko-toko bayar ke dia mundur 1 bulan. Cash flow-nya akan berat. Kenapa? Semakin besar bisnis, berarti semakin besar dia beli barang dari pabrik, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk bayar ke pabrik, untuk beli barang, dan tagihan uang masuk semakin besar. Sehingga akhirnya utangnya tambah lama tambah gede. Misal dia bayar gini ya, misal bulan ini omset 100 juta.
Dia bayar ke pabrik 100 juta. Dia punya uang 100 juta, bayar ke pabrik 100 juta. Dapat barang 100 juta. Dijual ke toko-toko, anggap 110 rupiah, 110 juta. Toko-toko baru bayar ke dia 1 bulan lagi. Sementara, iya kalau 1 bulan, kalau 3 bulan lagi misalnya, lebih ekstrim ya, biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Toko bayar ke dia 3 bulan lagi. Bisa 3 bulan langsung, bisa di gudang mungkin sebulan, numpuk, kemudian baru didistribusikan, bayar 2 bulan, jadi total 3 bulan kan. Nah, uang 110 jutanya itu kan baru balik 3 bulan lagi, teman-teman. Lah bulan depan apa? Uang yang dipakai untuk beli barang lagi dari pabrik. Utang, teman-teman. Kalau pabrik maunya cash, terpaksa utang. Utang lagi. Beli 100. Jual 110 lagi. 3 bulan lagi baru balik. Bulan ketiga, uangnya belum balik. Utang lagi 100 lagi. Bayar ke pabrik 100, jual 110. Baru bulan keempat, uang 110 balik ke kita. Baru bisa dipakai untuk beli ke pabrik. Kalau omsetnya tetap, ya kan, 10 masuk kantong, 100 buat beli barang. Kalau omsetnya naik jadi 120 juta, beli barangnya 120, terima uang dari toko-toko 100, 110. 10 buat operasional, anggap aja. 100 buat beli barang lagi. Tapi sekarang beli barangnya jadi 120. Kenapa? Omsetnya naik, barangnya laku. Tambah stres. Barang laku tambah stres. Kenapa? Karena kecepatan uangnya kalah cepat dengan kecepatan uangnya kalah cepat, dia harus bayar lebih besar daripada uang yang diterima dari toko-toko. Terima 110, omset naik jadi 120, dia harus beli dari pabrik 120. Nggak punya uang, kurang 20, pinjam ke orang. Bulan depannya terima uang 110 lagi. Oh lumayan Pak, 10-nya bisa untuk nyicil. Jangan salah, bulan depannya omsetnya naik jadi 130. Dia harus beli barang 130. Ngutang lagi, ngutang lagi. Jadi bisnis-bisnis yang pembayaran ke supplier, pembayaran ke supplier, betul, ke supplier. Ini namanya AP, kalau teman-teman accounting namanya AP, account payable. Kalau account payable jangka waktunya lebih pendek daripada AR. AR itu jumlah tagihan, account receivable, uang yang diterima dari toko-toko. Itu lebih pendek, jadi bayar ke pabrik cash, tapi ini ngutangin 3 bulan ke toko-toko, maka semakin besar bisnis dia, keuangan dia semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Jangan lupa AR, nilai AR, usia AR, usia tagihan, jangan lupa ditambahkan juga usia selama dia di gudang. Di gudang itu juga uang ngendep. Misal, oh di gudang kan cuma 2 minggu Pak, rata-rata 2 minggu, oke. Tapi kan berarti itu menambah uang berhenti, belum pengiriman. Pengiriman 2 hari, kirim lagi 2 hari, sudah 4 hari, misal. Jadi pengusaha, kalau teman-teman lihat, banyak yang cash flow-nya keteteran. Kenapa? Kalau dia, ya itu kuncinya, kalau dia pembayaran AP-nya usianya lebih cepat daripada AR plus inventory, otomatis semakin besar bisnisnya, keuangannya semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Kecuali profitnya tinggi sekali, ya toh. Tumbuh 10%, Pak, tapi profitnya 100%, beli 100, jual 200. Pak, Bu, tapi mana ada sih distributor beli 100, jual 200. Kalau untungnya gede, semua pada ikut-ikutan masuk ke bisnis itu. Akibatnya apa? Profitnya turun lagi. Oke, jadi pengusaha itu juga tidak semudah yang dibayangin orang. Dipikir duitnya banyak. Duitnya banyak, betul, tapi itu bukan duit dia. Duitnya pabrik, duitnya utang, duitnya barang-barang, habis. Kecuali bisnisnya udah mulai stabil. Bisnisnya udah stabil, atau profitnya gede banget ya kan. Kalau bisnisnya stabil, sudah tidak tumbuh, nah, mulai itu uangnya, cash flow-nya lancar. Tapi tidak tumbuh loh teman-teman.
Udah omsetnya cuma segitu-segitu aja dipertahankan. Lama-lama kan kekejar, kurang uang 100, profit 10, profit 10, profit 10, profit 10, profit 10. Lama-lama akan kekejar uangnya cukup. Cash flow-nya nggak pusing lagi. Nah, itu kalau bisnisnya tidak tumbuh. Lah masa bisnis kok nggak tumbuh? Ya kita kan pengennya tumbuh terus, Pak. Tumbuhnya ngebut lagi. Kalau bisa setahun 2 kali lipat, 3 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, kalau profitnya 10%, pertumbuhannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, berat. Solusinya sebenarnya cuma dua. Satu, mengurangi pembayaran, memperlambat pembayaran ke supplier, dan mempercepat pembayaran dari customer, atau ambil utang. Udah, solusinya cuma dua itu. Nego ke pabrik supaya bayarnya mundur, dan nego ke toko-toko supaya pembayarannya dipercepat, atau diganjel pakai utang. Udah, solusinya dua itu. Meningkatkan gross margin, oh bisa. Kalau kompetitor yang lain nggak mau naikin gross margin. Kalau kompetitor lainnya mau naikin gross margin. Kalau teman-temannya distributor lain yang nggak naikin margin, kita sendiri yang naikin margin, toko-toko nyari ke distributor yang murah. Ya, udah, itu malah panjang lebar. Itu cerita pengalaman dulu jadi pengusaha. Sampai sekarang saya masih pengusaha. Enaknya lagi apa pengusaha? Bisa rekrut karyawan, Pak. Jadi tidak semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri. Nggak ngerti tentang legal, rekrut orang legal. Kita cuma ngerti dikit-dikit cukup. Nggak ngerti accounting, rekrut orang accounting. Nggak ngerti tentang pajak, rekrut orang pajak atau rekrut konsultan pajak. Nggak ngerti tentang marketing, panggil orang marketing atau cari distributor. Jadi bisa rekrut karyawan. Karyawan tidak bisa rekrut karyawan loh. Bisa HRD, ya. Tapi persetujuan perusahaan. Nggak bisa rekrut sendiri. Jam kerja relatif bebas, betul. Bolos-bolos aja, nggak ada yang marahin. Nggak ada. Mau cuti aja, nggak ada yang marahin. Nggak. Yang marahin siapa? Omset nanti. Kalau nyantai, libur jalan memang waktu itu langsung tidak terasa efeknya. Tapi dalam jangka panjang terasa. Customer merasa, ini orang nggak niat ya, bisnis nggak niat. Datang ke sini, tutup. Dia beli ke toko lain, puas. Berikutnya dia akan beli ke toko lain terus. Ya, jadi jamnya bebas, tidak ada yang ngawasin. Tapi kalau bolos, seenaknya, ya, omset yang akan menghukum dia. Kecuali dia bisnisnya sendirian. Maksudnya seluruh Indonesia, seluruh dunia yang bisa bikin cuma dia. Oh, itu lain loh. Misal yang bisa bikin kipas angin yang bisa muter sendiri kalau cuma langsung muter, misalnya gitu. Cuma dia doang, ya dia mungkin santai karena produknya dibutuhkan, mau nggak mau. Tapi kalau semua orang bisa bikin, dan rata-rata semua orang bisa bikin, nggak bisa. Jam kerja bebas itu teorinya doang, prakteknya nggak bisa. Pajak, enaknya pengusaha itu pajak lebih murah loh. Hah? Masa sih Pak? Secara persentase, iya. Secara persentase, perusahaan-perusahaan itu pajaknya lebih murah daripada karyawan. Karyawan kan pajaknya 5%, 15%, 25% dari income. Pengusaha enggak loh. Pengusaha, kalau yang pajak final itu 0,5% dari omset. Kalau profitnya sesuai omset ya. Marginnya gross margin 100% misalnya. Itu pajaknya kan berarti cuma 0,5% itu. Oh kan nggak bisa gitu Pak. Masa profitnya 100%? Ya kita ngomong yang biasa-biasa. Oke, yang biasa-biasa itu pajaknya profit 25%, tapi untuk 50 miliar pertama bisa diskon sampai 4,8 miliar pertama omset bisa sampai diskon 50%, alias 12,5% pajaknya. Lumayan toh dibanding yang ini. Oh, ini lumayan. Pajaknya lebih murah. Di dunia secara umum seperti itu. Kenapa? Karena pemerintah ingin memacu supaya pengusaha lebih mudah, bisnis lebih mudah.
Karena kalau bisnis lebih mudah, dia itu menjadi lokomotif dari ekonomi, ya kan? Nanti dia bisa rekrut karyawan, dia bisa bangun toko, dia bisa invest tanah, bangun pabrik. Nah ini kan memberikan lapangan kerja. Pemerintah nggak perlu pusing-pusing mikirin orang-orang pada kerjanya apa nih. Pengusaha yang bisa bikinin bisnis, bikinin lapangan kerja. Dan uangnya jadi muter, ya kan? Bangun pabrik, pengusaha bayar duit, uangnya jatuh ke yang jualan semen, jualan besi, jualan cat, jualan furniture, karyawan, tukang-tukangnya nanti bayar lagi makan ke warteg, bayar kos-kosan, beli motor, jadi ekonominya berputar. Yang warteg dapat duit, bisa beli beras, bisa beli minyak goreng, bisa beli sayur, beli daging, muter lagi ekonominya. Nah, semua ekonomi itu muter. Makanya pemerintah sering kasih insentif ke pengusaha, kasih lagi insentif, kasih insentif. Tujuannya supaya ekonominya supaya berputar. Indonesia sekarang masih sedikit sekali pengusaha, karena itu pemerintah dorong terus supaya orang mau jadi pengusaha. Di negara lain juga sih, di Amerika, di ini juga rata-rata pengusaha didorong terus, ya. Nah, kemudian fasilitas kredit untuk pengusaha itu juga lebih besar secara umum, ya kan. Kalau karyawan mau utang 2 miliar, 5 miliar, mungkin banknya geleng-geleng. Bapak bisa ya gajinya segitu ya, Pak? Saya kasih lihat ya. 2 miliar, Pak, Bapak utang. Itu cicilan kira-kira 20 juta sebulan. Kalau rumusnya angsuran sepertiga kali gaji, berarti Bapak harus punya income 60 juta loh, Pak, per bulan. Level apa nih? Oh, ini kan joint income. Ya udah, suaminya 40, istrinya 20 misalnya gajinya. Oh, udah lumayan loh gaji 40 juta, 20 juta ini levelnya udah top. Sementara kalau bisnis 2 miliar bisa, Pak. Asal profit perusahaannya 60 juta atau proyeksi profitnya 60 juta, bisa. Itu enaknya fasilitas kredit lebih besar. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Pak Pipo itu ngapain sih bisnis profitnya nggak seberapa, bisnisnya kalah sama investasinya. Ngapain? Kok tetap bisnis? Bisnisnya padahal nggak untung. Apa Pak Pipo ini sosial, berjiwa sosial, supaya yang penting membuka lapangan kerja. Ada faktor itu, faktor ya karyawan sudah ikut lama, masa ditutup bisnisnya kan ya kasihan karyawan. Ya oke lah, yang penting jangan rugi saya bilang. Ya rugi-rugi dikit ya oke lah, 10 juta rugi ya sudahlah. Ya tapi jangan rugi-rugi gede, kalau rugi 100-200 juta ya saya pusing gitu. Kalau 10 juta ya sudahlah, anggap saya traktir teman-teman lah gitu. Tapi tujuan saya bisnis, mempertahankan bisnis sebenarnya adalah karena ini loh teman-teman. Fasilitas kredit, kan saya belinya properti itu kredit. Kalau pakai investasi saya doang sebagai laporan keuangan, itu kurang seksi di depan bank. Nah, kalau saya pakai perusahaan saya, wah, omsetnya gede. Pebisnis, Pak Pipo itu pebisnis. Padahal sebenarnya nangis. Kalau lihat laporan keuangannya nangis, teman-teman. Sedih, minus. Profitnya nggak seberapa dibanding saya kerja Senin sampai Jumat. Sementara investasi saya muter sendiri, saya nggak usah pusing. Tapi profitnya bisa 90% dari income saya. Ya, jadi saya sekali lagi kenapa saya bisnis adalah karena ini. Fasilitas kreditnya bisa lebih besar daripada investor. Oke? Lanjut. Jadi enak mana teman-teman? Enak jadi karyawan atau jadi pengusaha nih? Menurut teman-teman, silahkan ketik di chat. Menurut teman-teman enak jadi pengusaha atau enak jadi karyawan? Pengusaha, Pak Vince. Selamat malam Pak Vince. Enak jadi pengusaha. Ada lagi yang lain? Enak jadi pengusaha atau enak jadi karyawan? Tulis di chatnya, saya bacain. Menurut teman-teman enak jadi pengusaha atau enak jadi karyawan?
Pak Batara Surya. Wis mantap. Enak jadi pengusaha, Pak. Pak Erwan, enak jadi pengusaha, Pak Pipo. Pak Bu Siti Kodijah, bosen jadi karyawan. Jadi pengusaha juga bosen lagi. Pak Pramudia, wah ini kecepatan nih sekarang. Pak Pramudia Irawanto, selamat malam. Karyawan sekaligus pengusaha. Wis, jadi karyawan tapi jadi pengusaha juga. Mantap. Pak Sugeng Rianto Wonosari. Yang karyawan yang punya usaha. Wis, mantap. Pak Khairul Palah. Pengusaha, Pak. Enak pengusaha. Wis, banyak yang pengen jadi pengusaha ya. Mbak Diah Citanusa. Pengusaha, Pak. Enak pengusaha. Wis, ini pengusaha kayaknya lebih enak nih. Slamet Wibowo, Pak Slamet Wibowo. Pengusaha, Pak. Wis. Pak Robili. Wis, apa kabar Pak Robi? Enak jadi pengangguran pasif income, Pak. Oh ya benar ini sudah top, ini ilmunya tinggi ini. Paling enak jadi pengangguran pasif income-nya gede. Itu enak, benar. Ya, tapi kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Rumput tetangga itu lebih hijau kadang-kadang gitu. Yang pengusaha ngomong enak jadi karyawan, yang karyawan enak ngomong jadi pengusaha gitu. Ya. Yang Pak Robi bilang enak pengangguran, Pak, pasif income pengangguran. Yang pengangguran walaupun pasif income-nya gede, kadang itu kepikiran juga loh, Pak. Saya pernah nyoba nganggur waktu tahun 2016. 2016 itu saya pasif income sudah lumayan gede dan saya memutuskan pensiun waktu itu. Saya udah nggak mau kerja, saya pengen pensiun. Ternyata pensiun itu, Pak, seminggu pertama masih semangat. Wah, akhirnya saya pensiun. Hore, saya pensiun, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngantor, nggak usah ke toko, nggak usah bisnis. Duit sudah cukup. Minggu pertama seneng, Pak, tidur-tidur, nonton film, santai-santai. Minggu kedua, Pak, udah bosen, Pak. Ternyata orang itu tidur itu mentok satu minggu, Pak. Lebih dari 1 minggu itu orang nggak bisa tidur sudah. Malam-malam nggak bisa tidur, nonton film yang bosen, ini lagi. Rasanya hidup itu tidak berharga gitu, Pak. Ternyata itu ada faktor itu. Kita itu pengen bermanfaat bagi orang lain. Itu ada faktor itu juga, Pak. Ya, walaupun ketika kita kerja, kita tuh merasa capek. Waduh, capek ya aku kerja ya. Tapi ternyata, Pak, ketika orang nganggur, itu merasa, aduh, diriku kok nggak berharga ya kayaknya. Bagi masyarakat kok kayaknya nggak berharga banget gitu loh, pengangguran gitu kan. Nggak bermanfaat bagi masyarakat. Kerasa loh, Pak. Minggu kedua, jalan-jalan. Wah, ketemuin temannya, datengin temannya, ngobrol-ngobrol sama temannya. Minggu ketiga, teman-temannya nggak ada yang mau didatengin. Jangan datang ke sini kamu, bosku. Ngeliatin aku ketawa-ketawa sama kamu, makan siang jam 12 keluar, jam 2, jam 3 baru pulang, saya dimarahin sama bos. Kamu enak, nganggur-nganggur, duitnya banyak. Lah aku dimarahin bos, ntar aku dipecat gimana? Ya, jadi pengangguran itu nggak bisa. Akhirnya 3 minggu kemudian saya balik kerja lagi. Ya, sampai sekarang pun saya sering mikir, aduh enak ya kalau nganggur, enak ya. Tapi saya segera berpikir, enggak. Nganggur itu ternyata juga nggak enak, teman-teman. Loh, tapi nanti kalau kerja pasti ada masalah loh. Masalah pasti harus ngadepin. Kalau saya akhirnya sampai kesimpulan ya memang takdir kita sebagai manusia untuk menjadi penyelesai masalah. Ada masalah, selesain. Ada masalah, diselesain. Ketika ada masalah memang pusingnya setengah mati. Ya, tapi itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Bahwa kita harus menghadapi masalah, diselesaikan satu-satu. Walaupun dari awal kita udah planning supaya serapi mungkin tidak ada masalah, tapi mungkin akan tetap ada masalah dan itu harus diselesaikan. Oke, Pak Dedi Sutanto, enak jadi pengusaha. Pak Adi Wiana, bisa nggak Mas jadi dua-duanya dan sama-sama optimal? Pendapat saya ya Pak, pendapat saya. Masing-masing orang mungkin punya pendapat sendiri-sendiri. Pendapat saya tidak bisa. Yang terbaik adalah fokus. Jadi karyawan, jadi pengusaha. Karyawan nyambi bisnis, nggak sukses. Keteteran. Salah satu pasti keteteran. Antara keteteran yang di karyawannya atau yang di bisnisnya. Tergantung dia fokus di mana. Pak, kalau minimarket gimana? Oh, nanti saya setelah ini ngomongin ya toh. Ini saya ngomongin pengusaha
dengan karyawan. Kalau di double bisa nggak? Enggak, saya merasa enggak. Loh ada loh Pak karyawan yang akhirnya bisnisnya bisa sukses. Dia bukan bisnis. Buka toko loh Pak, yang jalanin istrinya, itu bukan dia. Atau orang lain yang jalanin, jadi dia invest doang. Itu bisa. Tapi kalau dia suruh fokus dua-duanya, menurut saya kok nggak bisa. Atau kansnya kecil sekali lah. Ya, saya nggak ngomong nggak bisa lah, kansnya kecil. Pak Triatmaja, apa saja enak yang penting punya passive income besar? Wah, ini top nih jawabannya. Apa aja nggak masalah Pak. Yang penting passive income-nya besar. Wes mantap ini. Oke. Pak Eko Prasetyo Tangerang. Karyawan dan investor kali Pak. Tunggu Pak. Habis ini saya bahas tentang investor ya. Ini saya bacain dulu teman-teman jawaban teman-teman. Ini jawaban yang paling benar Pak. Tapi nanti saya bahas ya. Pak Nurwidya Kurniawan. Pengusaha Indomaret Pak. Top. Oke. Enaknya ini Bu Yanti Viranti. Enaknya jadi seperti Pak Pipo. Ya ini sawang sinawang ya toh. Rumput tetangga lebih hijau. Pak Pipo sendiri buka kelihatannya enak ya Pak ya punya 30 toko minimarket, satu toko 25 juta. Itu kan enaknya kelihatan dari situ. Problemnya ada juga ya toh. Pemerintah lagi gencar tahun ini pajak tahun 2020 butuh banyak biaya untuk vaksinasi, untuk isolasi, untuk subsidi bisnis, pajak digenjot. Pak Pipo, ditelepon sama KPP saya. Selamat ya Pak Pipo. Kenapa? Pak Pipo sekarang menjadi prioritas. Duh, prioritas itu kalau di bank lumayan ya toh dikasih makan gratis, airport lounge gratis. Nah kalau di KPP itu prioritas dikasih apa ya? Selain dipelototin lebih tajam lagi, diobrak-abrik pajaknya. Ya pajak saya sih relatif beres Pak, 99% bisa dibilang beres. Tapi tetap kalau ditelepon kantor pajak itu juga langsung cenut, ada apa yang salah ya? Ada apa yang salah ya? Saya udah langsung panik, yang salah di mana lagi nih? Ya tetap ada inilah Pak. Jadi masalah tetap ada. Ya toh? Kemarin tahun lalu krisis COVID, bisnis saya babak belur, bisnis yang bukan yang Indomaret. Indomaret relatif kuat, Pak. Tapi bisnis yang outsource babak belur, terus cost harian saya juga babak belur, Pak. Ya, nah, itu kan saya harus berjuang juga untuk mengajukan relaksasi, restrukturisasi ke pemerintah, ke bank. Ya, total 12 bank, 49 kontrak kredit. Ya, akhirnya bisa beres setelah 3 bulan. Ya, tetap maksud saya gini loh teman-teman, masalah itu tetap ada, nggak usah khawatir, hadapin aja. Jangan bermimpi tidak ada masalah. Orang mati aja punya masalah, masih bisa digusur-gusur, ya toh. Ya sudah, kita hidup kodratnya memang untuk menyelesaikan masalah. Udah. Intinya gitulah teman-teman ya, nanti malah ngelantur kemana-mana. Pak Khairul Palah, enak pengusaha Pak, lebih mantap, lebih spektakuler. Wih, mantap. Pak Robi Lee, mantap Pak, kabar baik Pak, sukses terus, top. Pak Pras, pengusaha bisa membangun mimpi sendiri bukan mimpi orang lain. Ya, katanya sih gitu Pak. Membangun mimpi sendiri bukan mimpi orang lain. Tapi jangan lupa Pak, saat membangun mimpi sendiri, itu berarti kita bertanggung jawab atas mimpi kita sendiri. Bukan orang lain yang bertanggung jawab atas mimpi kita sendiri. Akibatnya apa Pak? Akibatnya Sabtu Minggu orang lain sudah ke mall, kita masih memikirkan mimpi kita sendiri. Apa yang belum beres ya? Oh perjanjiannya dengan investor. Apalagi yang belum beres ya? Oh omsetnya nggak naik-naik, kita yang mikirin. Ya, hidup penuh pilihan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Pak W. Adi, pengusaha yang banyak pasif income-nya. Oke, terima kasih jawaban teman-teman, respon teman-teman. Wus, ini ada lagi nih. Karyawan BUMN, Pak Miswanto Zaman. Karyawan BUMN enak, Pak. Coba nanti kalau ada kita ketemu yang karyawan BUMN ditanya, enak nggak?
Mungkin dia akan ngomong, oh ya kan katanya enak Pak, prakteknya ya belum tentu seenak itu toh Pak. Kita pengen gini nggak bisa, ada aturannya. Kita pengen gini nggak bisa, ada aturannya. Semua akan ada punya masalah sendiri-sendiri. PNS Pak, mending ambil bisnis dan investasi. PNS itu ada nggak enaknya juga loh Pak. Fatkun Korib apa? PNS itu tidak boleh bisnis. Ya, teorinya ya, prakteknya sih masing-masing kembali ke kita masing-masing ya toh. Nggak bisa bisnis, nggak boleh PNS bisnis. Ya sudah, saya invest ke adik saya yang jalanin. Saya investor, adik saya yang jalanin, saya modalin, nanti bagi hasil. Oh ya bisa juga ya. Kalau menurut saya setiap masalah ada solusinya. Dan ketika kita bisa menyelesaikan masalah, kita naik kelas. Selalu prinsip saya seperti itu. Pusing tandanya mau naik kelas. Tak pusing itu berarti lagi ujian. Kalau ujiannya lulus, naik kelas. Ya, kalau nggak lulus, yang ngulang. Ya. Oke, slide berikutnya. Ternyata nomor 3 masih ada. Enak, investor gimana? Investor enak nggak? 2008 sampai hari ini, saya tuh sebenarnya secara resmi disebutnya investor. Kenapa? Karena 90% income saya itu dari investasi saya. Bisnis saya itu cuman kecil. Makanya teman-teman, kalau walaupun saya menguasai tentang bisnis ya, dari tahun 2003 sampai hari ini saya tuh bisnis. Jadi saya menguasai bisnis. Tapi saya kalau disuruh sharing, training tentang bisnis, saya itu selalu ngomong, aduh, kalau bisa kalau yang sharing tentang bisnis jangan saya dah. Saya itu hatinya udah nggak di situ. Hati saya itu, hati bukan di sini ya, hati di sini ya. Hati saya itu bukan di situ. Hati saya, oh nggak kelihatan ya teman-teman. Kalau gini kelihatan, kalau di bawah gini nggak kelihatan ya. Berdirinya tegak. Hatinya, ini. Hatinya udah bukan di sini. Hatinya udah bukan di bisnis. Hati saya itu di investasi. Kenapa? Walaupun bisnis saya lumayan, ya toh, berkembang sampai sekarang. Tapi saya tuh merasa saya itu secara resmi disebut investor karena income saya sebagian besar dari investasi ini. Duduknya langsung semangat kalau tentang investor. Oke, saya sharingkan pengalaman saya sebagai investor. Investor itu apa? Menanamkan saham atau kepemilikan di bisnis. Jadi menanamkan saham atau kepemilikan. Kita nggak involve di dalam operasional. Atau kita invest di bisnis, tapi bisnisnya sudah jalan atau ada manajemen yang sudah profesional. Seperti Indomaret. Indomaret itu sudah profesional dan bisnisnya dijalankan secara sistematis. Sudah ada sistemnya untuk pemilihan barang dagangan itu sudah ada. Sudah ada sistem penata rak itu seperti apa sudah ada. Rak segini, ukurannya segini. Contoh ya teman-teman, ketika toko di bawah ruko saya, di bawah ruko kantor saya itu kan ada Indomaret. Gaya, walaupun rugi terus tiap bulan rugi, tapi gaya toh supaya Pak Pipo kan Indomaret, masa di bawah kantornya nggak ada Indomaret? Tak ada-adain. Walaupun minus, tetap saya jalanin ya. Tadi saya mau cerita, toko itu namanya teman-teman tahu kan di daerah perkantoran itu ada produk-produk yang tidak laku. Apa itu? Contohnya diapers, popok bayi. Popok bayi itu nggak laku teman-teman di daerah perkantoran. Nah, waktu itu saya minta ke Indomaret. Ini rak, ini satu rak itu kan isinya popok bayi semua. Copot, keluarin, ganti minuman atau snack. Itu lebih laku di sini. Dan popoknya tinggalin satu merek aja, satu ukuran. Yang penting ada. Supaya orang kalau mau beli ada. Ada tapi ya cuma satu ini. Jadi tolong kamu menyesuaikan. Jangan minta yang aneh-aneh. Aneh-aneh nggak ada, lengkap di sini nggak ada. Karena darurat. Biasa orang beli maksudnya darurat. Siapa tahu ke kantor ngajak anaknya gitu toh. Terus lagi kepepet beli diapers. Ya ada tapi ya cuma satu merek dan ini doang. Size-nya misalnya XL dan M, misalnya 2. Ya cukup. Yang L yang menyesuaikan dengan M atau turun ke L, yang S yang menyesuaikan dengan M. Pokoknya gitu doang. Nggak bisa loh Indomaret. Indomaret itu sudah sistem, Pak. Bapak nggak bisa ngotak-ngatik seperti itu.
Tetap sistemnya adalah 6 bulan pertama buka lengkap dengan struktur Indomaret seperti pada umumnya. Nah, Indomaret itu kan pada umumnya di daerah pemukiman. Dipasang tuh diapers satu rak. Rak isinya diapers. Saya paling jengkel kalau lihat itu. Udah barangnya gede-gede, nggak laku lagi diapersnya. Baru 6 bulan kemudian, Indomaret akan melakukan evaluasi. Kemudian dia evaluasi, oh iya Pak, ternyata diapers nggak laku Pak. Dicoret ya. Ya, coret ganti. Tapi sisain satu ya, aku bilang sisain satu atau dua, satu merek, dua size, supaya orang kalau mau cari tetap ada. Sayang dong ada omset, masa hilang. Indomaret jawabnya tidak bisa, Pak. Sistem kita satu rak itu satu produk. Jadi nggak bisa rak campur, Pak. Diapers, minuman, nggak bisa. Diapers ya diapers semua. Minuman, minuman semua. Nggak bisa, campur-campur gitu nggak bisa. Akhirnya ya sudah, sekarang di kantor diapers nggak ada. Jadi kalau ada orang mau beli diapers, nggak ada, adanya minuman. Dah, emang karena perkantoran kan. Ya itu secara sistematis Indomaret. Kemudian uang, penyimpanan uang juga Indomaret sudah ada sistematisnya, stok opnam juga dia sudah sistematis. Sehingga walaupun saya punya toko di Medan, saya itu jarang sekali ke Medan. Sulawesi juga jarang sekali ke Sulawesi. Punya toko tapi nggak harus ngurusin karena sudah ada sistem yang jelas, SOP yang jelas. Oke, investor bisa ditinggal lebih dari 1 bulan tanpa penurunan income. Saya kalau jalan-jalan, ini sebelum COVID ya teman-teman, sebelum COVID. Sebelum COVID, saya kalau jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika gitu 3 minggu, lebih, hampir 1 bulan. Dan ketika saya tinggal, income-nya Indomaret bukannya turun, biasanya malah naik. Loh, orangnya nggak ada malah naik. Berarti saya ini bawa sial ya. Orangnya ketika nggak ada, profitnya tokonya malah naik. Loh kok bisa Pak? Iyalah, saya kalau pas pergi kan pas Idul Fitri, pas liburan. Jadi profit toko-tokonya secara umum naik. Sebenarnya sama aja sih, saya mau di Indonesia atau pas jalan-jalan ke luar negeri, ya tetap profitnya naik karena ada Idul Fitri. Ya, tapi beda dengan kalau kita punya toko sendiri. Kalau kita punya toko sendiri, punya rumah makan misalnya, punya kantin misalnya, punya toko baju misalnya. Ya kalau kita tinggal, tokonya tutup, mungkin kemungkinan besar omsetnya turun. Karyawannya kan, bos nggak ada nih, tutupnya cepat. Orang diusirin. Udah, tutup, besok lagi. Kan bosnya nggak ada yang ngawasin. Ya kan? Ya, jadi nomor 3, investor itu bisa ditinggal lebih dari 1 bulan tanpa penurunan income. Ciri khasnya itu dia. Atau teman-teman punya saham, misalnya saham Unilever. Teman-teman mau jalan-jalan 1 bulan atau 1 tahun juga Unilever nggak ngaruh, teman-teman. Unilever nggak akan ngaruh, teman-teman mau jalan-jalan ke luar negeri kemana, atau mau tidur di rumah nonton bioskop sebulan, nonton drakor, drama Korea sebulan, 3 bulan, setahun juga. Kalau punya sahamnya, misal Unilever, BCA, nggak ngaruh, ya kan? Karena dia bisa jalan sendiri. Itu investor. Pengalaman saya sebagai investor, seperti apa? 1, saya punya saham loh teman-teman, walaupun sedikit, ya itu hanya sekitar 2% dari portofolio saya. Jadi portofolio saya misalnya, misal 100%, sahamnya itu cuma sekitar 2%. Masih kecil, saham saya kecil. Saya gede itu kuat di properti, banyak di properti. Ya, tapi saya punya. Jadi bisa disebut juga sebagai investor saham. Walaupun cuma 2% dari total aset saya. Saya juga pernah jadi investor di Biro Jasa STNK. Waktu itu di karyawan di kantor, ada satu, dia punya bisnis Biro Jasa STNK. Nah, terus kebetulan ada teman saya di leasing. Saya karena orang ACC, dulu Astra leasing kan, sehingga banyak teman-teman leasing yang kenal sama saya. Terus dia bilang minta cariin Biro Jasa STNK. Ya saya kenalin. Waktu saya kenalin, karyawan saya bilang, waduh Pak, ini kalau kayak gini saya butuh modal Pak. Kalau enggak, saya enggak kuat Pak. Yang jalanin sebenarnya bukan dia, istrinya dia. Cuman dia karena karyawan, saya tahu karyawan saya, dia ngurus STNK, istrinya yang ngurus.
Nah, terus dia bilang ke saya, wah kalau order dari ini leasing ini kan gede sekali Pak, saya nggak punya uang Pak. Ya udah, saya bilang, nih tak modalin ya. Nanti kalau untung dibagi ke saya. Ya sudah, saya tiap bulan untung misalnya 2 juta, dapat 2 juta, misal untung 6 juta, saya dikasih 2 juta, 4 juta buat dia. Jadi ada bagi hasilnya buat saya sama mereka, biro jasa ini. Saya pernah ini kerjasama dengan karyawan kantor. Kemudian investasi apa yang lain? Yang pernah saya lakukan ruko sewa. Saya bangun ruko, kemudian saya sewa-sewain. Biasanya ruko ini karena sisa tanah Indomaret. Jadi misal saya beli tanah Indomaret 500 meter misalnya. Indomaret itu kan cuma butuh 200-300 meter. Ya mungkin seginilah ya. Sehingga sisanya biasanya saya bangun ruko. Terus saya sewa-sewain. Saya sudah ngomong ke istri saya, ruko income-nya kecil, dijual aja ya. Ini tak jual aja ya. Ini income-nya kecil, ini dijual cuma laku 1,2 M. Tapi disewain orang cuma 60 juta, cuma 5%. Mending ini tak beliin Indomaret, ini kan per tahun. Tak beliin Indomaret 1,2 M bisa dapat yang 20 juta sebulan atau 25 juta sebulan. Berarti kan setahun 240 juta atau 300 juta. Ngapain saya mikirin 60 juta, mending ini toh. Tapi istri saya bilang, jangan dijual. Kalau dijual nanti nggak bisa beli lagi. Ya sudah. Ya toh, saya ini kan ikatan suami takut istri atau istri manut gitu. Alasannya bukan takut sih, menghormati gitu. Padahal aslinya takut gitu. Ya sudahlah, istri maunya gitu ya sudah gitu. Padahal saya sebenarnya kalau menurut hitung-hitungan matematis saya enggak. Tapi daripada saya disuruh tidur di garasi atau tidur di luar, ya sudah itu ngalah gitu sama istri. Yang penting sama-sama happy. Oke, toko ban motor saya ada satu. Toko ban motor ini tadinya ceritanya juga bukan saya yang invest, kakak ipar saya invest. Terus kayaknya dia nggak mau ngelanjutin. Ya sudah, saya bilang saya yang nerusin. Ya lumayan teman-teman, untung 8 juta sampai 10 juta sebulan ya sudah. Tadinya tuh tak sewain satu ke dia gitu loh. Tak sewain satu ruko sewa itu ke kakak ipar saya. Saya bilang kakak ipar saya pakai aja, nggak apa-apa. Namanya bantu saudara itu kan enak loh. Uang tetap dalam keluarga, nggak apa-apa. Pakai aja. Nah, terus kayaknya awal-awal namanya bisnis kan berat, teman-teman. Masih minus. Nah, dia itu ngomong, wah aku sungkan nih sama kamu, Pipo, aku nggak bayar sewa. Wis ini ambil lo aja toko bannya. Saya bilang, nggak apa-apa namanya saudara itu. Nggak apa-apa. Gitu. Saudara, prinsipnya saudara itu tidak boleh bilang terima kasih. Oh namanya saudara kok, itu sudah sepantasnya. Nggak usah ngomong terima kasih, itu sudah sepantasnya kita saling bantu. Tapi dia enggak, dia sungkan sama saya. Aduh ya jangan gitu toh, saya, wis ini tokonya buat kamu aja. Ya sudah, walaupun tokonya sekarang sudah menguntungkan, saya bilang sudah tokonya sudah menguntungkan kok, nanti bayarnya gampang, diatur aja, saya nggak hitungan banget. Tapi ya suruh nyaplok ya wis caplok bener ya toh. Hanya satu, saya baru punya satu uji coba. Terus saya ada hotel ultra budget. Hotel ultra budget saya itu kos harian, tapi dikelola oleh operator. Jadi saya nggak pusing, dia yang pusing, dia yang ngelola. Nah, kemudian minimarket waralaba. Nah, ini favorit saya. Kenapa favorit saya? Karena satu, udah sistematis. Kedua, saya nggak pusing, Pak. Saya punya minimarket sekarang kan 30, 26 yang warna biru, 4 yang warna merah. Perinciannya itu ada 3 di Medan dan sekitarnya ya. Jakarta DKI 1, Jawa Barat 5, Jawa DIY 1, Jawa Timur 5, Sulawesi 1. Sisanya Banten. Saya itu paling banyak Banten. Banten itu di Tangerang, Serang, Cilegon itu saya banyak toko-toko saya di sana. Saya nggak repot, teman-teman. 30 toko ini cuma ada satu admin doang. Yang ngurusin itu pun kerjaannya fokusnya nggak
nggak ribet lah teman-teman. Terutama kerjanya memantau performance toko, tanggal 15 sampai 17 nginput laporan-laporan toko. Udah cuma gitu doang. Saya selalu merekomendasikan minimarket, waralaba, Indomaret, saya selalu merekomendasikan. Bahkan sebelum saya ngajar buka kelas, tahun 2009 sampai 2016 saya nggak buka kelas, tapi saya selalu merekomendasikan Indomaret. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa saudara saya, adik kandung saya punya minimarket, Indomaret 2, terus sepupu saya punya 4, terus teman-teman saya juga banyak yang punya minimarket, teman SD, SMP, SMA. Karena kenapa? Umum belum masuk, saya ajarin mereka dulu. Baru setelah 2016, setelah ikut tax amnesty, saya baru mau ngajar. Kalau dulunya saya nggak mau ngajar. Ngeri saya ngajar, ntar pajak saya diobrak-abrik, repot saya. Sebelum 2016 kan pajak saya kacau balau. Udah dulu kan namanya orang nggak punya, tahun 2008 bangkrut gitu kan. Wes pokoknya kalau punya properti hajar dulu, kadang lupa lapor masuk SPT, tahun depannya baru ingat, baru waduh sudah terlanjur ditulis, yang tahun sebelumnya jadi berantakan. Baru 2016 saya rapiin semua, saya bayar penalti, tax amnesty waktu itu, saya bayar berapa ya? 200 juta atau berapa ya? Mahal sekali. Tapi ya udah, yang penting kan nyaman, tenang, nggak pusing. Udah dikurang-kurangin itu, dilawanin utang sama ininya, di asetnya udah dilawan-lawanin, ujung-ujungnya masih tetap 200 juta ya bayar. Nah, sistemnya sudah bagus teman-teman. Saya ngomong ini bukan, saya nggak pernah disponsorin oleh Indomaret, tapi murni saya cerita pengalaman saya. Ya. Dan murid-murid saya yang sudah berhasil di komunitas saya, yang ikut komunitas saya dan akhirnya punya Indomaret, banyak yang ngakuin Indomaret bagus, Pak. Terutama yang ngerti cara investnya. Cara investnya gimana? Cara investnya itu teman-teman, yang dikejar bukan Indomaretnya, teman-teman. Percaya saya. Yang dikejar itu adalah tanahnya, propertinya. Teman-teman, jangan dipikir saya itu suka bisnis bisnis minimarket. Saya itu kalau lihat minimarket pusing, teman-teman. Item kok segini banyak itu loh. Ini kalau ngurusin gimana tuh ini? Pusing saya. Stres. Makanya saya fokus ke propertinya. Saya nggak pernah komplain ke Indomaret, itu saya jarang banget. Makanya saya disayang sekali sama Indomaret. Kenapa? Karena saya jarang komplain. Foto saya ada di websitenya Indomaret. Teman-teman masuk ke websitenya Indomaret, klik waralaba, ada foto saya di sana. Saya disayang kenapa? Karena saya nggak berisik. Kalau franchisee lain ada yang berisik, saya nggak berisik. Saya itu manut. Kenapa? Karena saya tidak berminat ke minimarketnya, teman-teman. Saya berminat ke propertinya, tapi karena saya nggak punya uang, saya pakai kredit belinya properti itu. DP-nya 0, angsurannya dibayar dari income toko. Selama income toko masih di atas angsuran kan kurang lebih 10%. Saya terima masih 18%, 15 sampai 18% lah, naik turun ya. Ya sudah cukup, menurut saya sudah cukup. 10% untuk bayar bunga, 5% sampai 8% untuk bayar pokok. 10 tahun lunas, biasanya 7 tahun lunas. Udah cukup bagi saya. Nah, cara kerja saya itu seperti itu. Untuk minimarket itu prinsip saya sangat mudah sekali, teman-teman. Dan kalau saya bisa, teman-teman juga bisa, ya toh? Ada yang nanya ke saya, Pak, saya itu cuma punya rumah satu loh, Pak. Kalau main invest Indomaret gimana? Sama, saya 2008 malah bangkrut. Nggak punya rumah, nggak punya properti, nggak punya uang, bangkrut, bisa. Mulai 2008 itu saya masih kos. Ya. Nyoba pertama properti kos. Ternyata kapok. Waduh, kos pusing saya. 2009, Indomaret pertama tapi tanah sewa. Udah mulai bergerak ke Indomaret. 2010, beli dua Indomaretnya. Satu tuh sewa, satu tanah beli. Yang sewa nanti 2015 tak beli tanahnya. Ya. 2011 beli 4. 2002 saya tuh lupa 4 atau 5 ya. 5 kalau nggak salah. 2012 5 lagi. Nah, 2013 1 ngerem saya karena saya merasa kecepatan. Sebentar aja sudah 10 lebih ya propertinya. Wah, jangan-jangan saya salah ngitung saya takut.
Saya ngerem 2013 cuma 1, 2014 cuma 1. Ternyata saya setelah pelajarin nggak ada apa-apa, 2015 ngebut lagi 45 toko terus kebut terus sampai hari ini. Tanpa modal, tanpa ngangsur, tanpa kerja, teman-teman. Kalau saya menyebut properti itu namanya komodo. Jadi kalau teman-teman hari ini lupa apa yang saya omongin, udah ingat sini ini aja satu ini aja. Komodo. Cari properti yang komodo, KO, kerja ogah. Pastikan propertinya ada income-nya. Jangan properti yang tidak ada income-nya. Pak, tanah kosong gimana? Tanah kosong nggak mau saya, kecuali tanah kosongnya bisa dipakai buat lapangan parkir. Atau ditanamin padi. Padinya menghasilkan orang lain yang kerja. Nah, itu masih bisa dibicarakan. Tapi kalau tanah kosong dianggurin, didiemin, saya tidak setuju. Karena tanah kosong itu biaya menurut saya. Kemudian MO, cari komodo, properti komodo, KO, kerja ogah, MO, membayar angsuran juga ogah atau mengangsur juga ogah. Pastikan income yang didapat dari KO ini memenuhi MO, dalam arti harus lebih besar dari angsurannya. Angsurannya 10 juta, ya income-nya harus 11 juta. Pak, kalau properti yang angsuran 10, income-nya 11, mana ada yang dijual? Ada, teman-teman. Macam-macam, bisa jadi karena orangnya nggak bisa ngitung, bisa. Bisa jadi orangnya bisa ngitung tapi terpaksa dijual. Terpaksa atau memaksakan diri. Bukan berarti lo orangnya kepepet, bisa jadi kepepet karena misalnya punya utang, ketipu gitu bisa. Terus terpaksa jual propertinya mungkin. Tapi ada juga saya pernah ketemu, dia jual bukan karena ketipu, kepepet. Tetap kepepet karena dia pengen invest sawit. Dia ngomong bahwa sawit itu profitnya lebih gede daripada 10. Jadi kalau angsuran 11, angsuran 10, income-nya 11, dia mending jual karena dengan uang ini dia bisa dapat bukan 11 tapi 15 atau 17 atau 20. Sehingga dia pilih menjual dan invest di lainnya. Ya, masing-masing beda-beda. Kalau saya kan intinya tidak mempermasalahkan besar kecil. Yang penting angsuran ketutup. Saya nggak kerja, nggak repot, selesai. Tidak ada resiko. Kalau sawit kan, ya saya nggak tahu bisnisnya sawit. Mungkin teman-teman yang ngerti sawit mungkin bisa sharing ke saya. Tapi kalau saya nggak ngerti sawit. Kalau DO, itu pastikan properti ini DP-nya 0. Ketika DP-nya 0, membayar angsuran juga enggak, kerja juga enggak. Kalau saya bisa, teman-teman juga bisa. Makanya saya bisa 30 properti Indomaret itu karena sebenarnya bukan 30, 26 Indomaret, 4 Alfa. Kenapa bisa? Karena inilah di Komodo ini saya jalanin, teman-teman. Memang lebih repot loh, Pak, nyari properti seperti ini enggak 100 loh, Pak. Ya sudah cari 100 toh. 100 kan lama, Pak. Ya enggak lah, seminggu 2, 50 minggu setahun, ya setahun 1 dapat ya lumayan. Tahun berikutnya lebih pinter ya cari 2. Tahun berikutnya lebih pinter lagi cari 4. Kan bertahap naik seperti itu. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Ini favorit saya untuk minimarket waralaba. Enaknya investor itu apa? Kayak saya ini enaknya. Satu, punya banyak waktu. Nggak terlalu pusing. Saya tuh sekarang nggak punya banyak waktu, kenapa? Karena satu, punya bisnis itu loh. Bisnis itu benar-benar makan waktu saya. Senin sampai Jumat, padahal income-nya cuma 5%, kurang lagi nggak sampai. Tapi ya nggak apa-apa ya, tetap kan di situ banyak karyawan, saya seneng juga sih ketemu dengan karyawan-karyawan. Punya banyak waktu. Investor itu punya banyak waktu. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai itu mahal sekali. Tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, saya paling sedih kalau melihat orang, Pak, saya bisnis sendiri, Pak. Terus, kamu mau buka apa? Buka toko baju. Oke. Saya buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, terus waktu untuk keluarga kapan? Ya, Sabtu Minggu saya tanya. Oh, Sabtu Minggu justru rame, Pak. Jadi harus buka. Nah, terus waktu untuk keluarga kapan? Ya, nanti, Pak, sesekali waktu hari besar baru saya dengan keluarga. Saya itu mikir, kita tuh harus nggak boleh bekerja untuk uang, teman-teman. Kita itu nggak boleh bekerja untuk uang, uang harus bekerja untuk kita. Kita tidak boleh diperbudak oleh uang. Uang yang harus kita perbudak. Uang-uang saya perbudak loh. Saya suruh dia kerja keras.
Kalau uangnya orang lain disimpan di bank cuma 4-5%, uang saya itu bergerak 18% loh. Saya pacu terus mereka supaya bekerja keras. Bahkan tidak hanya uang saya yang saya pacu kerja keras, tapi uangnya orang lain yang disimpan di bank 4%, 5% ini, saya pacu juga untuk ke sini. Kok bisa? Lah saya pinjam 10% dari bank, bank kasih mereka 4-5%, bank jual ke saya 10. Saya pacu untuk sampai 18. Saya masih sisa untung 8. Ya sudahlah. Uangnya orang lain juga saya perbudak. Cara kerjanya seperti itu, teman-teman. Oke? Income tak terbatas. Ya, bisa tanpa modal. Saya lakukan tanpa modal, teman-teman. Apa yang saya lakukan tadi sudah jelas-jelasin komodo-komodo itu. Komodo itu adalah cara saya untuk invest properti tanpa modal. Dan enaknya investor tidak perlu membangun bisnis dari nol. Misalnya saham, teman-teman bisa langsung invest. Atau minimarket, teman-teman nggak perlu bangun minimarket dari nol, terus belajar caranya nyusun barang gimana, caranya nyusun rak gimana, es krim taruh di mana, nyetok stok opname gimana, nggak perlu teman-teman. Invest minimarket waralaba selesai. Udah, kuat-kuatan pinter-pinteran ngitung duit aja. Jangan, kalau saya loh ya, saya merasa bahwa kekuatan saya adalah bukan saya kuat di uang loh teman-teman. Saya nggak kuat loh secara keuangan. Yang kuat bank-bank di belakang saya itu loh. Tapi saya kuat untuk menyatukan antara bank dengan properti dan bisnis yang ada di atasnya. Kekuatan saya di situ, teman-teman. Passive income. Dan kesempatan masih luas, teman-teman. Indonesia butuh 70.000 minimarket. Hari ini baru ada 35.000 minimarket. Padahal ini sudah semua merek dan sudah 33 tahun. Baru 35.000. Jadi masih ada perjalanan separuh jalan lagi, teman-teman. Dan waktu untuk invest properti dan minimarket yang paling cocok adalah sekarang. Ketika properti lagi hancur-hancurnya. Properti hancur menurut penjual. Kalau menurut pembeli seperti saya, ini waktunya beli, borong. Beli. Tapi beli yang ada income-nya loh, teman-teman. Pastikan income lebih besar dari angsuran dan DP-nya 0. Ketika ini jalan, wes, enak. 1 tahun pertama, tahun kedua 2, tahun berikutnya 4, itu bisa. Murid saya ada yang saya deteksi, itu sudah ada 2 yang punya toko lebih dari 15. Ya, ayo Bu Feti 19 toko, sudah 19. Terus Pak Henry 18 toko. Saya senang kok. Saya senang kalau murid-murid saya berhasil. Cuman syaratnya 1 dong. Apa? Jangan buka toko kompetitor di sebelah toko saya, Bos. 1 guru, 1 ilmu dilarang saling mengganggu. Sesama biskota dilarang saling mendahului, ya. Ya jangan buka sebelah toko saya. Kan saya waktu ngajar ngasih tahu toko saya yang bagus ini kenapa ini bagus. Itu kan studi kasus. Jangan terus tokonya malah ditempel. Nanti selama-lama saya males ngajar juga caranya kayak gini. Enggak, tapi selama ini murid-murid saya enggak kok. Kita saling menghormati dan baik-baik aja. Oh ya, kemarin ada sempat sih, ada 1 yang hampir nempel toko saya. 650 meter dari toko saya. Tapi nggak sengaja, dia waktu cerita, saya baru tahu, ups, itu alfanya alfa saya lagi. Dia, saya nggak tahu, saya pikir punya Pak Pipo, Indomaret semua. Enggak, saya ada alfa. Ada juga alfa ya. Tapi nggak apa-apa. Setelah dia buka, saya cek, omset nggak turun kok. Jadi kuenya beda, nggak saling makan. Ini enaknya investor, teman-teman, punya banyak waktu. Oke, teman-teman. Jadi pilihan Anda apa? Silahkan dipilih. Bebas, apapun pilihan Anda. Bagus. Oke. Cuman selalu kita ingat, teman-teman. Hidup penuh pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Teman-teman mau jadi karyawan, ada konsekuensinya. Teman-teman mau jadi pengusaha, ada konsekuensinya. Teman-teman mau jadi investor, juga ada konsekuensinya. Kalau mau jadi investor, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya
mau cari instrumen investasi yang cocok buat teman-teman, mau belajar dari orang yang sudah berhasil. Kalau saham, ya belajar ke orang yang sudah berhasil saham. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak berhasil. Belajar dari orang yang tidak berhasil. Ngapain? Dia sendiri gagal, kita disuruh belajar sama dia. Cuma jadi kelinci percobaan. Kalau teman-teman pengen belajar minimarket waralaba, teman-teman bisa belajar ke saya. Saya welcome. Kelas berikutnya akan ada di Sabtu, kebetulan ada di Sabtu minggu ini. Sabtu minggu ini tanggal 30 dan 31 Januari itu ada kelas full online. Teman-teman bisa mendaftar melalui Mbak Indah nomor handphonenya saya tuh lupa terus sih. Ini nomor teleponnya Mbak Indah kalau teman-teman mau daftar 089 Ini nomor teleponnya Mbak Indah. Untuk yang pengen daftar untuk Sabtu dan Minggu ini, kita ada kelas workshop 2 hari online, full online karena ada protokol kesehatan, jadi kita tidak memungkinkan untuk ketemu offline. Nah, tapi untuk yang ikut online sekali ini, Sabtu Minggu ini akan mendapat free 1 kali offline. Jadi nanti kalau ternyata Februari protokol kesehatan sudah diperlonggar oleh pemerintah dan kita mengadakan offline, teman-teman boleh datang free. Kenapa harus ikut workshopnya? Satu, saya akan sharing selama 2 hari, baik tentang Indomaret, Hotel Ultra Budget, maupun tentang pembiayaan. Kreditnya bagaimana? Saya akan sharingkan ke teman-teman. Juga kemudian setelah selesai, nanti teman-teman akan saya gabungkan ke komunitas PIPO. Komunitas PIPO adalah teman-teman yang sukses, yang pengen belajar tentang passive income property. Membernya banyak, macam-macam, jadi kalau networking juga bagus, dan teman-teman juga bisa konsultasi privat dengan saya. Saya lebih senang kalau teman-teman konsultasi privat dengan saya, itu sudah ikut workshop. Kenapa? Karena 90% pertanyaan teman-teman itu terjawab di workshop. Saya paling pusing kalau ditanya yang hal-hal yang umum-umum, karena tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang. Biasa saya minta kalau yang tanya umum gitu, selalu saya ngomong, tanya di grup komunitas aja, di situ sudah bisa ada murid-murid saya bisa jawab semua itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang rahasia-rahasia atau yang nggak umum, boleh nanya ke saya. Misalnya, Pak, omset dihitung jadi profit, caranya gimana? Oh, itu boleh, saya bantu jawab. Oke, teman-teman, jadi demikian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya minggu depan akan coba undang bintang tamu. Ya, kayaknya ilmu saya kan ya muter-muter, sebenarnya ilmu saya kan gini-gini doang, teman-teman. Ya kan? Ya paling cuman invest properti, cari properti yang ada income-nya, ya sudah, tanya jawab, tapi saya hanya mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Yang tidak berkaitan dengan topik, saya tidak akan jawab, teman-teman. Komodo, Pak Leo, tadi pertanyaannya. Komodo itu apa, Pak? Leo baru pertama kali ikut, mohon bimbingannya. Komodo itu adalah properti yang saya kasih nama komodo. Dalam arti, komodo itu kerja ogah, saya nggak mau kerja, propertinya yang kerja untuk kita, propertinya harus menghasilkan income. MO itu mengangsur juga ogah, saya nggak mau angsur, caranya gimana? Propertinya yang harus menghasilkan income lebih besar dari angsuran, jadi saya nggak perlu angsur. DO adalah DP juga ogah. Jadi kita nggak mau keluar DP, nggak mau angsur, nggak mau. Mas Adidiana, ya saya psikologi UGM. Dulu saya psikologi UGM. Saya cuman di psikologi nggak lulus ya. Jadi kalau saya ngomong sama angkatan saya dibilang D3, drop out 3 tahun.
Saya senang kalau mau disuruh sharing, nanti bilangin aja ke Mbak DJ. Saya siap kapan mau sharing, ayo. Saya oke. Ya. Pertanyaan-pertanyaan saya lihat ini rata-rata di luar topik, jadi saya tidak mau jawab. Nanti berikutnya saya jawab. Ya sudah sedikit lah ini Mbak Siti Khadijah kayaknya perlu dijawab. Saya kalau sama perempuan kan respect, jadi ya ini saya jawab dah. Kenapa Bapak lebih suka Indomaret dibanding Alfamart? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Indomaret dan Alfamart menurut saya kurang lebih sama. Dua-duanya teman saya. Saya punya Indomaret, saya juga punya Alfa. Dua-duanya teman saya kenal manajemennya, dua-duanya saya kenal. Saya tidak ada masalah dengan kedua-duanya. Loh, tapi kenapa Pak Pipo lebih suka Indomaret? Ya karena dari awal saya itu invest Indomaret dan tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ngapain pindah-pindah? Tapi kalau ada opportunity Alfa bagus, ya saya ambil. Jadi netral gitu loh. Saya netral terhadap Indomaret maupun Alfa, saya netral. Pak, gimana tuh? Jadi investor kan bahaya juga loh, Pak. Menggantungkan nasib ke orang lain dan income biasanya nggak melebihin pengusaha. Kalau saya ngomong sih investor dengan pengusaha, Pak, yang pengusahanya kan income-nya lebih gede, Pak. Biarin. Kalau menurut saya, rezekinya orang nggak ketuker, Pak. Pendapat saya ya. Saya lebih, Pak Vince lebih milih mana? Bapak buka toko, tapi nggak bisa kemana-mana. Satu toko itu doang. Setiap hari harus konsentrasi di situ. Untungnya 100 juta. Saya invest di situ, saya mungkin untungnya 50 juta, Pak. Tapi saya bisa invest 10 toko, 20 toko, 30 toko, tidak ada masalah, Pak. Oh, kan uangnya terbatas, Pak. Enggak, saya menguasai ilmu bank, jadi saya bisa pakai uang bank. Uang bank taruh di situ, cicilin di situ, sisanya buat saya. Mau berapa-berapa banyak-banyakan. Ayo, duitnya tetap kuat kok. Duitnya bank bukan duit saya. Menggantungkan nasib ke orang lain. Ya kita lihat juga, dia juga menggantungkan nasib ke kita kan Pak. Dia nggak punya modal. Dan Bapak kalau lihat, kalau saya sih, makanya saya termasuk berprinsip orang rezekinya nggak akan ketuker. Selama kita sudah yakin dengan hitungannya, jalan-jalan aja. Kayak saya hari ini juga, saya invest di Indomaret. Loh Indomaret kan income-nya jauh lebih gede dari Pak Pipo. Ya nggak apa-apa juga. Dia kan kerja Pak. Yang penting jatah saya sudah beres. Saya bayar angsuran pakai income toko, beres. Udah selesai. Bagi saya sudah selesai itu. Masalah dia untung, ya itu rezekinya dia lah. Saya punya rezeki, dia juga punya rezeki. Dia mungkin juga ngelihat, Pak Pipo itu enak ya, nggak kerja tapi dapat duit. Ya sama Pak. Masing-masing kalau menurut saya kok sendiri-sendiri ya. Tapi itu bebas ya. Saya nggak akan maksain kehendak harus ikut pendapat saya. Enggak. Kalau saya sih pendapat saya seperti itu. Ya Pak Vince ya. Oke, thank you masukannya. Demikian teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Kita cari bintang tamu ya. Saya pengen ilmunya supaya berkembang terus. Minggu depan nanti saya cari bintang tamu. Sampai ketemu minggu depan. Sorry kalau ada salah omong, salah tindakan, hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tapi tujuannya saya pengen ngajak teman-teman bangun passive income. Ayo bangun passive income, bangun supaya kita punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Oke, terima kasih. Salam passive income property, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lendar.